engkau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, anak-anak sekolah, mari kita semua bangkit, bangun, datang ke hadapan hadirat Tuhan. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Ya, di detik-detik terakhir ini, dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Iya, manusia saat ini tidak tahu ya, bahwa tanda binatang yang ada di dalam tubuh-tubuh manusia, itu sudah ada, itu adalah tanda binatang. Dan mereka tidak tahu bahwa zaman ini mau ditutup. Karena mereka nyantai dan nyaman dengan dunia, mereka tinggal dalam kenyamanan dunia. Mereka mau semua ada dalam zona nyamannya. Mereka, anak-anak Tuhan, tidak memahami bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah memikul salib. Jalan menuju ke sorga adalah jalan yang sempit, yaitu jalan penderitaan. Sehingga di dunia ini, ketika seseorang itu menderita, manusia itu merasa kekurangan, tidak punya apa-apa, sehingga mereka menganggap bahwa orang itu dikutuk atau orang itu sangat hina. Dan justru kita salah, saudara-saudara. Justru Bapa mau dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam keterbatasan kita, kita mengalaminya bersama dengan Tuhan. Bapak tidak mau kita fokus untuk hal-hal dunia. Ketika kita punya jabatan, kita punya pekerjaan, kita punya harta melimpah, lalu kita angku diri dan kita melupakan orang lain. Sehingga setiap saat kita bergantung, oh saya punya tunjangan setiap bulan, saya mendapat upah. Setiap bulan saya sibuk bekerja dan saya mendapat upah. Jadi saya santai, saya bersuka cita dengannya, saya memberi makan keluarga saya, dan saya tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi saat ini. Karena itu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, mari bangun, berjaga-jagalah saat ini ya. Jangan lagi kita nyaman dengan dunia, karena kita tidak bisa bersahabat dengan dunia. Kita bersahabat dengan dunia berarti kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Kita ingat ya, pada saat Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, Tuhan Yesus dicobai dan iblis mengatakan untuk menyerahkan kerajaan dunia dan kerajaannya. Bukannya dunia dan kerajaannya ini miliknya iblis? Ya, karena itu janganlah kita fokus untuk harta kekayaan. Janganlah kita fokus untuk mencari uang, mencari popularitas, diakui di depan manusia, untuk menyukakan hati manusia, untuk dianggap punya satu sosial. Sebenarnya itu adalah sia-sia. Saya diajarkan Bapak untuk membuang segalanya. Saya punya ketika saya bekerja, saya punya gaji, tetapi tidak pernah saya merasa sukacita. Itu kadang saya tidak merasa cukup. Bahkan saya punya hutang di sini dan di situ. Saya punya beban hidup yang luar biasa. Ketika saya jauh dari Tuhan dan ketika saya fokus untuk mencari uang, ketika saya fokus untuk menyenangkan anak-anak saya dengan uang, itu salah ya, saudara-saudara. Bapak mau kita duduk diam di kakinya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukankah firman Tuhan Yesus katakan bahwa tentang kekhawatiran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya dan amin. Mari, carilah kebenaran, carilah Tuhan Yesus saja. Marilah, ketika kita merasa diri kita kaya secara jasmani, ketika kita merasa diri kita melimpah secara material, sebenarnya kita sedang miskin di hadapan Allah. Kita sedang miskin rohani. Karena itu bertobatlah. Marilah kita ubah mindset pikiran kita saat ini. Kita jangan mau lagi mendengar khotbah tentang kemakmuran, tentang berkat Tuhan, tentang mencari ketenaran dan kenyamanan di dunia ini, seakan-akan kita akan tinggal di dunia ini selama-lamanya. Bukankah kita ingat, kita tidak seharusnya lupa akan perkataan Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke sorga. Aku pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagi kamu, dan aku akan kembali. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan menyiapkan diri kita masing-masing?
Karena itu mari siapkan diri-diri kita. Apakah kita sudah siap? Bersihkan hati kita dalam kerendahan hati. Bersihkan. Bersihlah, jangan ada kepahitan, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan, jangan ada iri hati lagi, jangan ada kecemburuan, tinggi hati. Kita bersihkan itu dari ruang hati kita. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Karena itu, uh, bukannya anak-anak Tuhan saat ini di akhir zaman khotbah-khotbah tentang ketakutan, tidak. Bapak mau mengingatkan kita untuk kita bertobat. Dan jangan lagi kita santai dengan apa yang ada di dunia ini. No. Sebab itu adalah tipuan. Mobil, semuanya itu sampah. Ketika mata rohani kita dibuka oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa uang itu daun-daun, kertas-kertas yang ternilai. Sebenarnya kita sudah ada dari dulu ini, kita dikontrol. Kita mulai diasah, dibuat untuk ada dalam satu sistem yang akan nantinya berkuasa penuh, yaitu antikris. Sekolah, pekerjaan, sehingga orang-orang dari desa mulai datang ke kota untuk bekerja dan memusatkan perhatian untuk uang dan semuanya mencari kenyamanan dunia, hidup santai, segala sesuatu serba instan. Itu kita sedang digiring untuk kita tidak fokus untuk Tuhan Sang Pencipta lagi, tetapi kita fokus untuk dunia dan segala isinya. Tuhan tidak mau dipermainkan, Tuhan tidak mau diduakan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan kepadanya. Karena itu pilihlah kemana engkau tuju. Jalan sempitkah atau lebar? Mammonkah atau Tuhan Yesus? Pilihlah. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, malaikat-malaikat Tuhan saat ini sudah bersaksi dan ada saat ini memakai tubuh-tubuh manusia. Karena itu sadar dan berjaga-jaga. Janganlah kalian katakan bahwa mereka itu penyesat. Hati-hati. Jangan sampai kalian menghujat pekerjaan Roh Kudus. Sebab dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat pekerjaan Roh Kudus. Marilah kita jangan memahami firman dengan logika manusia. Kita sudah kuliah teologi dan lain-lain sehingga kita merasa bahwa kita ini pintar secara teologi Alkitabiah. Tetapi Bapa melihat isi hati kita. Ia membukakan rahasia-rahasia sorga itu kepada orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tersolimi, orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang dianggap dunia ini sampah-sampah. Bapa memakai orang-orang seperti itu, orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati. Ya, saudara-saudara, marilah jangan kita peka tentang orang-orang yang kerasukan setan saja. Kita peka terhadap orang-orang, oh dia ini kenal santet iblis dan lain-lain, tetapi kita tidak peka kalau Tuhan itu ada, Roh Tuhan. Kan Tuhan Yesus pada saat terangkat ke surga, ia menjanjikan penghibur. Bukankah penghibur itu Roh Kudus? Ia sendiri. Karena itu pekalah. Setiap kita kalau kita tidak kita tidak selalu kita tidak menyapa Roh Kudus itu setiap saat dalam roh, dalam kebenaran penyembahan, berdoa, roh itu akan lari ya daripada kita. Sehingga yang akan masuk dalam diri-diri kita adalah roh-roh malaikat jatuh. Karena itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah ya. Jangan sampai kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab di dunia ini adalah miliknya iblis. Dia sebentar lagi kita akan lihat bahwa dia akan berkuasa penuh. Kepada anak-anak Tuhan, janganlah kalian tunduk menyembah kepada patung binatang, yaitu antikris yang akan berkuasa penuh untuk dunia ini. Bapa mengasihi kita sehingga ia mengingatkan kita sebelum dalam firman pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga ini terjadi ya, sebab kedatangan anak manusia tidak seorang pun tahu, secara tiba-tiba, dan itu sangat tiba-tiba. Karena itu jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berjaga-jaga karena kita nyaman dengan dunia, kita nyaman dengan segala sesuatu yang ditawarkan ini. Tetapi kita tidak tahu bahwa yang membuat semua sistem di dalam dunia ini adalah iblis. So, berbaliklah saat ini kepada Tuhan dengan pertobatanmu yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan menantimu, Ia sangat mengasihi kita sekalian.
bukan untuk menakut-nakuti kita tentang apapun kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan tentang cairan binatang itu, jus naga yang ada dalam botol vaksin itu. Tetapi ya itu sudah ada dalam tubuh-tubuh manusia. Tinggal tunggu 5G itu aktif, maka akan terjadi sesuatu. Kita akan melihat ke depan. Bapa itu mengasihi kita sehingga ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk bersaksi di akhir zaman ini mengingatkan manusia. Manusia itu adalah serupa dan segambar dengannya. Ia itu adalah anak, ia itu sangat mengasihi kita, kita adalah anak-anaknya. Karena itu ia begitu mengasihi kita. Malaikat-malaikat itu adalah pekerja-pekerjanya, hamba-hambanya. Dan kita boleh lihat di dalam perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Bukankah di situ dalam kitab Matius itu, Matius pasalnya yang ketiga, 13, ayatnya yang ke-9. Itu kan ada tertulis itu, ayatnya yang ke-9. Dan yang menuai itu adalah malaikat-malaikatnya. Bukankah mereka itu ada saat ini, di tengah-tengah dunia ini? Ya dan amin. Ya dan amin. Ya, karena itu mari anak-anak Tuhan, jangan takut. Bukan saja kita katakan bahwa kita kan tidak perlu takut sebab Tuhan itu kan berkuasa. So, kita tidak perlu takut. Kita jangan takut. Ya, kita tidak boleh takut. Tetapi bukan kita katakan itu lalu kita santai, kita terus hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam suka-suka cerita-cerita orang, kebusukan dan menjelekkan orang lain, kita mementingkan diri sendiri, kita ada dalam kelompok penjudi, kita ada dalam kelompok minuman keras, kita lebih suka menghabiskan waktu di bioskop, kita lebih suka menghabiskan waktu untuk ngerumpi, kita lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang yang tidak membawa kebaikan, orang-orang yang di luar Tuhan. No. Kita katakan Tuhan itu berkuasa dan karena jangan takut. So, ketika kita katakan jangan takut, berarti kita sudah membangun hubungan pribadi, kita sudah menyatu dengan Tuhan. Kita sudah menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Maka kita patut mengatakan, jangan takut. Ya, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai orang-orang benar. Orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Orang-orang yang melakukan kehendaknya, yang memegang titah-titahnya, perintah-perintahnya, dan melakukannya setiap saat. Itulah anak-anak Tuhan yang akan dilindungi, yang di dalam kehidupannya ia tidak boleh takut. Iya, karena itu mari Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Janganlah kita hidup lagi dalam dosa. Ini sudah akhir zaman. Ayo, berbaliklah ya anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan menunggu kita ya. Karena keselamatan itu tidak kita bergandengan tangan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya, ambil komitmen saat ini. Apakah kita mau memilih mamon, harta dunia, atau kita memilih Tuhan? Tidak bisa dua-duanya ya. Hanya satu saja yang kita pilih. Sempitkah? Lebarkah? Marilah. Lebar itu menuju api dan sempit itu menuju surga. Janganlah kita bilang percaya Yesus, saya tidak perlu takut. Masa kan kita bilang percaya Yesus dan kita mau hidup enak-enak? Tidak bisa. Tuhan Yesus sudah menderita di tiang kayu salib, ditampar, diludahi, dicaci maki, di kayu salib ditikang lambungnya sampai mati. Kita harus mengikuti jalannya, yaitu jalan salib, via dolorosa, mematikan kedagingan kita. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh, kita harus mengikutinya, teladannya, yaitu sangkal diri, pikul salib setiap hari. Bukan mengikuti Yesus lalu kita kaya, kita senang-senang. Itu hati-hati, kita mengikuti setan. Karena itu pekala. Jangan kita peka kepada orang-orang yang kerasukan setan, tapi kita peka terhadap Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.